Tolong saya. Order saya banyak yang mati. Tolong saya. Tolong. Di balik bencana yang telah terjadi di Bali, gubernurnya menghilang dan tidak ada respon, belum ada respon mungkin ya. Tetapi Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah mengunjungi korban banjir yang ada di Bali. Beliau sepulang dari Qatar langsung menuju Bali untuk menjenguk korban banjir dan menjanjikan memberikan sumbangan atau mungkin ganti atas segala yang rusak, mungkin ya, memberikan bantuan. Tetapi gubernurnya, pemimpin daerahnya malah belum ada respon. Menurut wali kota Denpasar, banjir ini terjadi karena adanya peralihan lahan dan juga kurangnya serapan air. Biar lama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Waduh, iya. Ini ke utara yang parah. Iya, utara. Naik. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati Pak. Ya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari ke atas. Udah sekolah hari ini? Udah pulang, Pak. Hari Sabtu ya? Oh. Sepatu apa di mana? Ini udah kondisi normal Pak. Kemarin sampai atas. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat YouTube aja, Pak. Begitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya? Ganteng juga, Bapak. Iya, Pak. Aduh. Terima kasih ya. Mama. Prihatin ya. Biar kamu mati sini. Yang penting selamat ya. Ayu dia. Kamu coba namanya? Pak Gubernur. Selamat Pak. Sehat-sehat. Sehat. Untuk negara. Ini orang Bali kalau kasih tangan kenceng. Pak Gubernur. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Itu saya itu. Oh iya. Ini anak saya nih, Bapak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum, Pak. Sekolah ya, Bro. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Ini anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Banjir, Pak. Dia bangunin? Iya, saya juga garuk-garuk. Ya, Waduh, ini udah. pagi-pagi? Iya, Ya, jam 4 sekitar pagi. jam Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau kan saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Waduh. Pak Teddy. Kok Pak Teddy terus? Dua Pak ya. Aduh. Bapak ya. Terima kasih Pak. Kalau untuk itu kami tidak memungkiri masalah itu, tapi yang kenyataannya ini memang tingkat airnya, memang debit airnya tinggi sekali. Terus. Indikasi apa penyebab banjir karena maraknya masifnya pembangunan melanggar tata ruang itu gimana, Pak? Yang jelas
Kalau untuk itu kami tidak memungkiri masalah itu, tapi yang kenyataannya ini memang tingkat airnya, memang debit airnya tinggi sekali. Belum pernah yang namanya tukar Badung. Biasanya selama saya ini udah sampai umur 59 tahun tuh paling-paling dia di atas tanah itu lagi 1 meter. Ini malah di atas tanah yang memasuk pasar Badung yang tingginya 5 meter dari bawah itu naik malah lagi 1 meter. Ini memang sangat-sangat besar sekali. Dan tidak ada di daerah kampung kami di Penanti pun meluap, airnya di sungainya semua meluap gitu. Memang ini beban airnya cukup besar karena banyak hujan itu sampai 1,5 ya 12 hampir 24 jam lah kita bilang. Tapi itu nanti juga menjadi atensi Pemkot Yang dan jelas Pak yang kami melanggar. dengan Pak Wakil sekarang sudah akan mengundang tim mundur lagi untuk bagaimana 5 tahun ke depan ini kita bisa mengatasi banjir. Kita akan bekerja karena sebenarnya perencanaan untuk banjir itu ya bagaimanapun kita harus tetap juga berpikir hal-hal yang tidak terduga yang seperti ini, seperti apa anunya. Kita akan kaji betul, mohon maaf sedikit terlambat, tapi walaupun terlambat ini untuk mengkaji ke depan kita akan lakukan. Termasuk tata ruang, Pak. Ya itu namanya nanti dulu kita akan lakukan pengkajian ulang. Nah sebenarnya untuk tata ruang sekarang kan sudah ditetapkan dengan BPN ada lahan sawah dilindungi. Yang penting kita komitmen bersama dengan tata ruang. Saat sertifikatnya dirubah, ini LSD, komitmen juga di sini, kita semua komitmen saya rasa akan terkendali lah. Saya cuma bisa minta mohon bantuan apa yang seharusnya saya dapat. Terus saya lagi keluar, setelah itu saya tengok ke pintu belakang rumah, ternyata airnya sudah tinggi. Biasanya selama 30 tahun lebih saya di sini, tidak sampai setinggi sekarang ini, sampai di atap rumah tiang niki. Setelah itu, setelah agak naik ke dalam itu, saya evakuasi ibu saya dulu ke atas. Setelah itu cuma handphone sama laptop anak saya saja yang bisa ingat saya bawa ke atas bersama nenek. Kemudian airnya terus meninggi. Setelah menurun airnya itu sekitar jam 4-an lah kurang lebih. Terus ininya saya lihat rumah di pojok itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, habis semuanya. Kira-kira mungkin ini sekitar 90%-an lah yang tidak bisa ini dipergunakan lagi untuk bangunan rumah. Yang ini surat-surat semuanya, masalah istri saya itu surat-suratnya sudah hanyut, terbawa arus. Saya sekarang tinggalnya di tempat ipar saya. Apa Pak yang diharapkan dengan kejadian ini? Ya, sekarang yang namanya musibah dan kita pun tidak akan tahu bagaimana akan terjadi itu. Saya cuma bisa minta mohon bantuan apa yang seharusnya saya dapat. Saya tidak bisa lagi karena keadaan. Artinya ingin ada cepat pemulihan Pak untuk ke rumah Bapak. Ya, semoga bisa terlaksana secepatnya kalau bisa, karena saya cuma ini tempatnya itu satu. Berapa orang tinggal di sini Pak? 4 orang sama ibu. Ibunya usia berapa Pak? Sudah 80-an lebih. Itu selamat Pak? Selamat, sudah saya evakuasi setelah airnya sepinggang. Ya selamat untuk tidak ada korban jiwa. Tolong saya. Saya banyak yang mati. Tolong saya. Tolong saya. Baliku sedang menangis, Baliku sedang berduka. Ini terjadi banjir bandang di Bali dan merobohkan banyak bangunan, banyak menutup
jalanan sehingga melumpuhkan semua aktivitas masyarakat di Bali, terutama di daerah Denpasar. Saya sangat sedih, sangat terharu melihat kejadian yang menimpa Bali. Ini saya melihat sampah yang ada di dekat rumah saya sampai bertimbunan banyak banget. Yang ini yang saya bilang SDM-nya rendah, tolol, sangat tolol. Kenapa kalian harus membuang sampah di sungai, sedangkan kalian sudah disediakan tempat sampah, kalian bisa membuang atau membayar per bulan. Yang kayak segini kamu menyalahkan siapa? Pemerintah, alam, atau mau menyalahkan diri sendiri karena SDM-nya kalian, karena otak kalian terlalu rendah. Sekarang Bali berduka, Bali menangis. Mari kita introspeksi diri, mari kita berbenah untuk Bali, menjaga alam. Banyak warga yang mengeluhkan atas kejadian bencana ini karena kurangnya perhatian dari pejabat daerahnya. Presidennya sudah sampai berkunjung, malah belum ada respon dari pejabat daerahnya. Masyarakatnya pun mengeluh dan banyak yang berkomentar menyuruh untuk Bapak Gubernur Bali ini menyontoh kebijakan atau cara kerjanya dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mencontoh atau tidak, mungkin seorang pemimpin mempunyai cara kerja yang tersendiri, mempunyai pemikiran tersendiri. Yang harus digarisbawahi adalah sebagai pemimpin harusnya berdedikasi jiwa dan raganya untuk masyarakatnya, tidak bercuci tangan ataupun banyak bahasa lainnya. Intinya ketika sudah duduk menjadi wakil rakyat atau suatu pemimpin rakyat, harus siap berkorban tenaga, pemikiran, dan mungkin materi untuk masyarakatnya, karena eloknya seorang pemimpin itu seluruh masyarakatnya agar masyarakatnya maju, ekonominya mapan, stabil, ya, agar masyarakat merasakan apa kinerja dari seorang pemimpinnya. Kalau masyarakat sudah mengetahui bahkan merasakan kebijakan atau cara-caranya, mungkin masyarakat akan lebih mencintai pemimpinnya seperti yang terjadi di Jawa Barat. Atas semua kebijakan yang telah dilakukan, semua waktu, pemikiran, bahkan materi telah dikorbankan untuk masyarakat. Jadi timbul rasa cinta dari masyarakatnya kepada seorang pemimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.